Perkenalkan, nama saya Ana Agung Diangga Putraiboah, NIM 2308561099 dari kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan program insertion short yang sudah saya buat, yaitu pada ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini merupakan program dari insertion short yang telah saya buat. Pada baris pertama ini merupakan library dalam Java, yaitu Java Util dengan simbol bintang. Ini artinya memasukkan semua kelas ke dalam program Java ini. Terus lanjut, pada baris ketiga ini merupakan nama dari program ini, yaitu insertion short. Selanjutnya pada baris keempat merupakan kelas, di mana kelas ini dapat mengeluarkan output, yaitu angka random. Selanjutnya baris kelima merupakan kelas di mana user dapat menginputkan data. Selanjutnya pada baris ketujuh ini merupakan fungsi utama dari program insertion short, di mana pada baris ke-8 ini saya mendeklarasikan dua data integer, yaitu variabel n dan variabel i. Selanjutnya pada baris ke-10 program ini akan mengeluarkan output, yaitu memasukkan jumlah bilangan agar nantinya user dapat menginputkan suatu bilangan pada output pada kalimat ini. Selanjutnya n di sini variabel n di sini berfungsi untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user. Selanjutnya pada baris ke-12 yang mendeklarasikan tipe data integer array, dimana dengan nama unsur sepanjang n. Selanjutnya pada baris ke-14 saya mengprint suatu kalimat, yaitu n ditambah dengan bilangan acak, artinya n yang diinputkan kemudian dilanjutkan dengan kalimat bilangan acak. Nah, di sini n-nya ini dikonversi dari tipe data integer ke string. Selanjutnya pada baris ke-15 ini terdapat for loop, di mana for dimulai dari angka 0 sampai n. Kemudian pada baris ke-16 ini merupakan pernyataan, di mana pernyataan ini dapat memunculkan angka ini di sini karena 100, jadinya yang muncul tuh yaitu angka 0 sampai 99 yang jumlahnya itu 100. Selanjutnya pada baris ke-17 ini akan mengeluarkan output, yaitu angka random sebanyak n yang diinputkan oleh user. Itu kalau yang diinputkan ada n10, itu sama dengan nanti ada 10 bilangan acak. Kemudian pada baris ke-19 ini merupakan print, di mana di sini kosong dalam tanda petiknya, artinya membuat baris baru pada output. Selanjutnya pada baris ke-20 saya memprint suatu kata, yaitu tahapan, yang di sini merupakan tahapan dari pertukaran atau perhitungan dari insertion short. Lalu pada baris ke-21 ini saya memanggil fungsi short insertion dengan variabel unsur dan n. Lanjut, pada baris ke-22 saya memprint hasil dari insertion short, itu kemudian akan dilanjutkan dengan for loop, di mana for loop ini dimulai dari i sama dengan 0 sampai n. Kemudian akan dilakukan print dari hasil sudah diurut menggunakan metode insertion short. Selanjutnya pada baris ke-28 ini merupakan fungsi kedua dari program insertion short, di mana fungsi kedua ini namanya insertion short dengan parameter, yaitu integer array unsur dan juga integer n, yang dimana sudah dideklarasikan pada fungsi main. Kemudian pada baris ke-29 saya mendeklarasikan
4 buah variabel integer, di mana variabel ini bernama variabel x, variabel y, variabel q, dan variabel a. Dan selanjutnya pada baris ke-30 saya mendeklarasikan tipe data boolean yang dimana dengan nama berhenti. Kemudian pada baris ke-32 ini saya melakukan for loop, di mana for loop ini dimulai dari angka 1, x sama dengan 1 sampai n. Kemudian key di sini saya isi dengan unsur ke x. Selanjutnya pada baris ke-34 saya mengisi variabel berhenti yang dimana tadi boolean itu sama dengan false. Kemudian pada baris ke-35 saya memberi nilai pada variabel y yaitu x dikurangi 1. Kemudian di sini ada while, dimana while ini dimulai dari lebih dari sama dengan 0 dan berhenti ketika program itu berstatus false. Selanjutnya pada baris ke-37 terdapat if else, di mana jika unsur y lebih besar daripada q, maka akan memprint suatu output yaitu unsur ke y, di mana unsur ke y ini dikonversi dari integer ke string yang juga ditambahkan dengan kalimat lebih besar dari key di sini. Selanjutnya pada baris ke-39 ini merupakan for loop lagi, di mana dimulai dari a sama dengan 0 sampai n. Kemudian akan memprint suatu output yaitu unsur ke a, di mana unsur ke a ini merupakan integer yang diubah ke string. Kemudian ditambahkan dengan spasi. Selanjutnya terdapat pada baris ke-42 ini terdapat sistem outprint untuk memberi spasi, karena di sini tidak berisi suatu kalimat, jadinya untuk memberi suatu baris baru. Selanjutnya pada baris ke-43 ini merupakan unsur ke y ditambah 1 itu sama dengan unsur y. Kemudian pada baris ke-44 nilai dari y sama dengan y-1. Kemudian else jika unsur y di sini lebih kecil daripada q, maka variabel boolean ini yang dengan nama berhenti ini bernilai benar atau true. Selanjutnya pada baris ke-49 ini terdapat unsur ke y ditambah 1 itu sama dengan q. Kemudian pada baris ke-50 terdapat suatu for loop, di mana for dimulai dari a sama dengan 0 sampai n. Kemudian akan diprint suatu output yaitu unsur ke a. Nah, unsur ke a ini merupakan integer yang diubah ke string dan diberikan spasi. Kemudian yang terakhir ini merupakan baris ke-53, ini merupakan output untuk memberikan suatu baris. Baik, selanjutnya saya akan menjalankan dari program insertion sort ini. Baris ke-10 itu sistem outprint, masukkan jumlah bilangan, dan kita diminta untuk masukkan jumlah bilangan yang kita inginkan, itu contohnya adalah 5. Oke, output dari program ini sudah keluar, yaitu saya memasukkan n yaitu sama dengan 5. Nah, kalimat yang bagian ini yaitu masukkan jumlah bilangan merupakan hasil print out dari baris ke-10. Kemudian kalimat 5 bilangan acak merupakan hasil output dari baris ke-14, di mana di sini merupakan 5-nya ini sama dengan n yang dari integer diubah menjadi string, kemudian dilanjutkan dengan bilangan acak. Oke, selanjutnya muncul 5 bilangan acak yang telah dibuat oleh program, yaitu ada 1, 99, 44, 55, dan 97. Nah, bilangan acak ini hasil print dari baris ke-17.
Selanjutnya selanjutnya output tahapan. Output tahapan ini merupakan hasil outprint dari baris ke-20. Selanjutnya ini merupakan hasil proses dari tahapan menggunakan metode insertion sort, di mana sini terdapat ini merupakan bilangan acak yang awal, yaitu 1, 99, 44, 55, 97. Kemudian dideteksi bahwa 99 lebih besar dari 44. Kemudian akan dilakukan pertukaran. Dari 99, 44 menjadi 44, 99. Ini merupakan hasil pertukarannya. Kemudian akan dilanjutkan suatu sortiran, yaitu 99 lebih besar pada 55. Dan ini terbukti benar bahwa akan dilakukan pertukaran kalau jika terbukti 99 lebih besar pada 55. Oke, yang dari awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian ini hasil urutan sementara. Kemudian dideteksi lagi bahwa 99 lebih besar daripada 97. Dan ini terbukti benar lebih besar, maksudnya yang awalnya dari 99, 97 diubah menjadi diurutkan menjadi 97 dan 99. Hasil insertion sort adalah 1, 4, 44, 55, 97 dan 99. Oke, di sini kita beralih ke flowchartnya, yang dimana program ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi main dan fungsi sort insertion. Mana saya akan menjelaskan fungsi main terlebih dahulu. Oke, saya mendeklarasikan dua tipe data integer, yaitu variabel n dan variabel i. Kemudian akan keluar output, yaitu masukkan jumlah bilangan. Dan selanjutnya saya menginputkan n, dan kemudian saya mendeklarasikan integer array yang bernama unsur sepanjang n. N ini setelah saya inputkan n. Selanjutnya saya mengoutputkan n yang dilanjutkan dengan string bilangan acak. Sini simbol dan di sini berfungsi untuk penyambung string dalam logarithm. Selanjutnya yaitu terdapat fungsi for loop, yang dimana i dimulai dari 0 sampai n-1 dan akan dilanjutkan. Nah, program ini akan menghasilkan angka random 0 sampai 99 dan akan dioutputkan sesuai nanti jumlah itu akan dioutputkan sesuai dengan n yang diinputkan nantinya. Kemudian di sini terdapat output dengan petik 2 kosong di tengah. Artinya saya membuat baris baru. Selanjutnya pada statement selanjutnya yaitu saya mengeluarkan output tahapan. Selanjutnya yaitu saya pemanggilan fungsi sort insertion, di mana sort insertion ini dimulai dari saya mendeklarasikan variabel x, y, q, dan a. Kemudian variabel dengan tipe data boolean, yaitu dengan nama berhenti. Selanjutnya ini terdapat for loop di mana x dimulai dari 1 sampai n-1. Dan akan dilakukan loop step selanjutnya yaitu key sama dengan unsur dengan indeks x, kemudian berhenti yaitu sama dengan false, y sama dengan x-1. Selanjutnya akan dilakukan while loop di mana y lebih dari sama dengan 0 dan berhenti yaitu sama dengan false. Jika benar akan dilanjutkan if else kembali, yaitu unsur indeks ke y lebih besar dari q. Jika benar akan di-outputkan output unsur y lebih besar dari q. Kemudian terdapat for loop kembali, itu a sama dengan 0 sampai n-1. Dilanjutkan akan mengoutputkan unsur indeks k. Di sini terdapat output yaitu memberikan baris baru, dan di sini yaitu unsur y plus 1 yaitu sama dengan unsur y, dan unsur y yaitu sama dengan y-1. Nah, ini jika statementnya true. Nah, jika statementnya false atau salah, ketika
variabel berhenti sama dengan true. Kemudian dilanjutkan dengan proses yaitu unsur y plus 1 itu sama dengan key, dan akan dilakukan for loop. Yang step selanjutnya yaitu mengoutputkan unsur a. Kemudian sini terdapat output baris baru, menghasilkan baris baru. Oke, kita kembali ke fungsi main. Nah, kemudian step yang terakhir yaitu mengoutputkan suatu pernyataan yaitu hasil insertion sort. Kemudian akan dilanjutkan for kembali i sama dengan 0 sampai n-1, dan ini merupakan output yaitu hasil dari urutan menggunakan metode insertion sort.